saya dikasih buku yang belum pernah saya tahu bahwa ada yang menulis buku ini. Buku yang belum pernah saya baca, disodorin ke saya nih. Apa nggak dungu panitia? Oke, saya cari akal ya buat nyari isu yang memungkinkan suasana ini dibangkitkan kembali di dalam upaya kita menghalangi kecemasan yang ditimbulkan oleh kedunguan. Bukan oleh buku ini ya, tapi oleh kedunguan ini. Oke, ini J.J. Rizal mungkin mengambil inisiatif. Ada buku saya yang pertama, itu saya cukup tahu karena itu artikel. Ternyata buku ini adalah transkrip dari ocehan saya di banyak forum itu. Jadi bayangin, ocehan itu dijadikan referensi untuk membasmi akal dungu. Padahal gua ngoceh juga dengan cara dungu. Oke, teman-teman, saya anggap bahwa ada semacam usaha untuk mencari cara, mencari koridor yang memungkinkan kita menghidupkan kembali wacana akal sehat. Saya mendeteksi bahwa kedunguan di Republik ini pertama-tama disebabkan bukan oleh buzzer, tapi oleh talk show di semua stasiun TV. No substance. Orang hanya mau cari sensasi, apalagi kalau sensasinya menghasilkan tonjok-tonjokan di atas panggung. Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini adalah semacam kontras antara mereka yang ingin mencarikan alasan kenapa Republik ini masih harus tumbuh, dan mereka yang menganggap bahwa Republik ini biarin aja dihuni oleh the dunguis. Satu poin yang mungkin sebagai berita pertama adalah kemarin seluruh kasus saya tentang bajingan tolol ini. Oke, sekarang saya dapat konteksnya. Habis dungu terbitlah bajingan. Kasus saya tentang bajingan tolol ditutup, case close di semua pengadilan baru 2 hari lalu. Jadi Anda bayangkan, seorang warga negara melaporkan saya juga sebagai warga negara untuk kepentingan kepala negara. It's stupid. Apa yang dia wakilkan, kepala negara tersinggung, oleh karena itu warga negara membela kepala negara yang tersinggung karena ucapan saya, bajingan tolol. Bagaimana kalau saya laporkan balik dia bahwa kepala negara ngakak-ngakak karena dipuji-puji oleh dia? Saya melaporkan si warga negara itu membuat kepala negara ngakak-ngakak dan itu membahayakan negara. Wah, sama statusnya. Dia melaporkan deskripsi saya tentang keadaan pikiran dari kepala negara. Bagaimana kalau saya juga laporkan dia, karena dia mendeskripsikan keadaan pikiran dari kepala negara? Sama aja kan? Deskripsi saya negatif, deskripsi dia positif. Dua-duanya deskripsi, bukan evaluasi. Kita di Universitas diajar untuk mengambil jarak dari objek, supaya bisa diperlihatkan tendensi kita untuk membongkar objek itu. Kalau saya ada di dalam objek, tidak mungkin saya bisa membongkar objek itu. Sama seperti dokter bedah, Dr. Yu Hasan nanti akan bicara tuh. Dia mesti ambil jarak dari otak supaya otak itu bisa dia bedah. Kalau dia nggak ambil jarak, artinya dia ada di dalam otak itu. Itu dasarnya tuh. Jadi saudara-saudara, ini berapa menit nih sesi saya ini? Panitia berapa menit nih? Sejam. Saya nggak mau tandingi seseorang yang sedang diuji doktornya di sebelah situ hari ini. Ini UI lama-lama jadi sarang kedunguan. Kita nggak tahu apa sebetulnya UI sehingga begitu banyak akhir-akhir ini proposal dokter ya. Ada poin di dalam masyarakat akademis itu, usahakan seserius-seriusnya supaya seseorang dibatalkan promosi doktornya. Itu baru namanya skrutinisasi akademis, bukan dimudahkan. Harus dipastikan bahwa seseorang harus dihalangi supaya dia tidak jadi doktor, tidak jadi profesor. Kalau dia lulus dan lolos, nah itu baru kita sebut oke. Dulu di Itali ada seorang perempuan ingin jadi doktor. Tapi waktu itu patriarkisme luar biasa di Eropa itu. Maka perempuan ini dihadang oleh patriarkisme. Kalau Anda laki-laki di Eropa dulu, Anda paling puji 4 orang. Setengah harian. Kira-kira abad 12, abad 13. Perempuan ini ingin jadi dokter, lalu dia dikasih prasyarat.
Anda boleh jadi dokter, tapi Anda akan diuji oleh 1.000 laki-laki selama 40 hari. Dia lulus. Siapa lebih bermutu? Yang lulus diuji 1.000 laki-laki selama 40 hari, ketimbang seseorang yang diuji oleh 4 orang yang dapat amplop sehari sebelumnya. Kita mau deteksi itu hari ini. Dan mau kasih pesan kuat pada kekuasaan. Bahwa demokrasi itu adalah force of the better argument. Demokrasi ada pertarungan argumentasi. Dan itu yang gagal di kita tuh. Kita menyebut, Anda lihat bagaimana orang terus-menerus mengintai. Bagaimana komposisi kabinet yang sedang dibuat oleh Pak Prabowo. 70, besok dipanggil lagi. Kira-kira 120 orang akan ada dalam kabinet. Gue aja ngapalin mahasiswa gue yang cuma 30 nggak bisa-bisa. Gimana Pak Prabowo menghafal 180 orang kabinetnya? Kabinet yang besar artinya kita akan bayar pajak lebih untuk bayar mereka. Amerika kabinetnya mungkin 10-11 orang. Itu negara raksasa, diurus dengan cara yang simple, tetapi kapasitas yang menduduki portofolio itu second to none. Tak terbandingkan. Di kita olok-olok mulai terjadi. Ada artis, ada yang pakai nama profesor, ada yang dokter honoris causa. Dan kita hanya bisa tonton itu semacam lalu lintas kecil dalam politik kita. Padahal itu yang membahayakan akal sehat kita. Itu yang membahayakan kehidupan republik. Mereka tidak mengerti apa itu res dan apa itu publika. Kita memimpin negara, mengatur kabinet dengan kapasitas yang non-res dan anti-publika. Ini problem yang ada di universitas. Kita mau tumbuhkan kegembiraan kita pada teman-teman milenial. Tapi kelihatannya milenial di UI juga itu kena gejala FOMO. Fear of missing out gitu. Nggak keren kalau nggak ngikutin seniornya tuh. Jadi ada pendangkalan berpikir ini. Itu yang disebut sebagai pendangkalan berpikir. Kita balik lagi pada ide republik. Kalau kita bandingkan yang disebut republik hari ini dan republik 79 tahun yang lalu, tidak ada satu menteri pun selama Jokowi menjadi raja yang mampu menghasilkan argumen akademis kemudian dibantah oleh lingkungannya. Nggak ada. Padahal kita tahu negeri ini didirikan oleh pikiran-pikiran cerdas dari Tan Malaka, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Natsir, you name it. Satu waktu saya masuk keluar hutan di Vietnam, lalu terdampar di Vietnam Utara, di Museum Ho Chi Minh. Di situ ada foto Tan Malaka lagi berdebat dengan siapa yang sering kutip, Antonio Gramsci, yang pada waktu itu adalah pemimpin komunis internasional. Dia adalah ketua partai PKI, Partai Komunis Italia, yang sekarang teori hegemoni ada di mana-mana. Tahun 20-an, 30-an, Tan Malaka udah berdebat dengan pikiran-pikiran dunia. Tahun 30, Tan Malaka sudah berdebat dengan ide-ide global tentang human solidarity, tentang sosialisme. Di kita hari ini, majalah Tempo memberitakan dengan baik ada kira-kira 2.800 buzzer disewa hari ini oleh Jokowi untuk mengatakan puji saya tanpa perdebatan. Jadi anda bagaimana jarak intelektual antara Tan Malaka dan Mulyono? Apa yang mau kita harapkan dari peristiwa politik ini bagi janji untuk menghasilkan republik? Republik artinya ada perdebatan tentang isu publik, tentang res publika. Anda lihat menteri-menteri yang mondar-mandir ke Kertanegara, semua mengurus res privata, korporasi, yang kita sebut oligarki. Jadi kita ada dalam kecemasan itu, kecemasan untuk menghasilkan kembali republik yang berpikir. Nah, pengertian-pengertian ini yang saya ingin terangkan dalam upaya untuk memprovokasi saudara-saudara untuk menghalangi kedemuan beroperasi berkali-kali di republik. Bisa jadi kabinet Pak Prabowo nanti itu semacam kabinet ketiga dari Jokowi. Distintif karakternya nggak ada. Kalau Anda katakan bahwa Jokowi ya jadi tawanan, jadi lame duck, sekarang mungkin Pak Prabowo jadi lame duck.
Karena tidak terlihat otentifikasi, tidak terlihat kemampuan eksistensialis untuk menentukan ini jabatanmu, yang itu jabatanmu, yang ini lebih penting dari yang ini. Nggak tahu, masih dipanggil-panggil sampai besok masih ada panggilan. Ya akan dihasil dalam bidang pendidikan, bidang kebudayaan. Tadi saya baca beredar di Twitter semacam kampanye supaya bidang kebudayaan itu jangan tiba pada Fadlison, tapi harus pada Hilmar Farid yang alumni FIB, doktor. Siapa yang tepuk tangan? Aplausnya apa? Kalangan kiri di Indonesia menghendaki Fai, teman saya, karena dia kiri, memimpin kebudayaan. Jadi, Menteri Kebudayaan, apa nggak dungu proposal itu? Kita tahu dalam Marxisme, kebudayaan itu adalah superstruktur, ditentukan oleh infrastruktur, yaitu ekonomi. Yang mesti kiri itu ekonominya, bukan kebudayaan. Kebudayaan akan mengikut determinasi ekonomi. Mana banyak kiri tapi dungu. Kiri mestinya tajam, lihat perspektif. Itu diedarkan, silakan tanda tangan yang menginginkan Hilmar Farid jadi Menteri Kebudayaan. Supaya ada aspek kiri di dalam masyarakat. Loh, kiri itu baru terjadi kalau ada perombakan struktural di sektor ekonomi, bukan sektor kebudayaan. Jadi bayangkan, bertahun-tahun kita belajar Marxisme, di ujungnya kita nggak paham ternyata mekanisme arsitektur antara superstruktur dan base. Karena Anda belajar itu semua tuh. Entah mandiri, entah ngutip-ngutip di Google. Jadi terlihat bahwa kemampuan kita untuk mendudukkan masalah itu dangkal sekali. Dulu yang disebut sebagai labor oleh Karl Marx artinya ada surplus value yang harus dipertahankan, jangan sampai tiba pada kapitalis. Itu adanya di dalam wilayah ekonomi, bukan wilayah kebudayaan. Kalau sekarang orang jadi kiri untuk nunggu nongkrongin APBN, dangkal sekali. Nah, kedangkalan ini yang juga beredar di universitas, yang memungkinkan kita lihat banyak bentuk tesis dihasilkan dari kampus UI yang tidak pernah tiba di dalam percakapan publik. Ada bikin tulisan tesis doktor nggak pernah dibicarakan. Artinya Anda tidak menyumbang pada perdebatan, pada kontroversi teoritis. Itu dasarnya tuh. Ini monolog apa ngomel-ngomel ya? Jadi teman-teman, di dalam keadaan itu begitu banyak dosen doktor di UI yang sok tahu atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu bahasa gaulnya fura-fura faham alias fufu fafa. Kita mau kembalikan metodologi itu pada konsekuensi teoritis. Anda bikin disertasi, bahkan bikin skripsi, Anda mesti mampu menyumbang pada perdebatan teoritis, bukan pada data, pada perdebatan teoritis, pada perkelahian perspektif. Jadi kita balik lagi, ini saya disuruh membahas isi buku ini, padahal saya nggak pernah baca isi buku ini. Saya anggap aja bahwa seluruh keterangan itu Anda tahu, saya ucapkan kritik di mana-mana. Saya mau terangkan sebetulnya pada negeri ini bahwa kita punya kesempatan untuk menghasilkan kembali Indonesia berpikir, menghasilkan kembali apa namanya, reinventing our mode of thought yang hilang di dalam perdebatan-perdebatan talk show tadi. Itu juga menunjukkan bahwa perspektif jurnalis hanya ingin sensasi, tidak menyumbang pada upaya untuk mencari, digging, untuk mendalami, deepening the ideas. Jadi kita ada di sini untuk menentukan apakah masa depan kita akan dihasilkan melalui komposisi kabinet itu, atau kita bikin semacam kitchen kabinet, kabinet malam, kabinet kafetaria, kabinet koridor UI, untuk memastikan bahwa Republik tidak boleh dihalangi oleh pragmatisme, tidak boleh dihalangi oleh posisi-posisi kunci di kabinet yang disorongkan oleh mereka yang punya uang. Kita mulai lihat bahwa, Ustaz, ini 4-5 orang ini gua kenal, diamplopin setiap 2 jam oleh seseorang. Tapi nggak bisa kita buka, kita cuma nunggu bocor halus. Fasilitas itu akan menentukan nasib saudara. Saudara akan bayar pajak lebih banyak untuk membiayai kabinet yang ada 120 orang. Sementara keadaan ekonomi kita
5 bulan berturut-turut deflasi. Tapi kemudian deflasi itu dipoles oleh Humas Jokowi. Bahwa ya deflasi, tapi UMKM-nya tumbuh. Maka tidak mungkin daya beli tidak ada. Ya, kita yang belajar ekonomi sedikit dengan logika, tahu banget bahwa kalau deflasi 5 bulan artinya barang yang diturunkan harga pun nggak ada yang mau beli karena daya beli nggak ada. Lalu kenapa UMKM muncul? Ya gampang. Mereka yang 5 bulan lalu punya restock, sekarang pindah jualan di kaki 5. Itu keterangannya. Jadi bukan bertumbuh sebetulnya, tapi turun kelas. 2 hari lalu saya naik Gojek. Ngobrol dengan dia. Dia bilang, Bang Rocky, kita sama-sama. Apa? Jaket kuning, alumni UI. Dan Gojek bilang gitu. Anak mana lu? FEUI. Baru keluar dari perusahaan. Pakai Gojek. Dia, anak UI, sarjana ekonomi UI, turun pangkat, ngambil hak dari anak SMA yang mestinya naik Gojek. Kan itu yang terjadi di kita tuh. Yang dalam statistik disebut sebagai penurunan kelas. Kelas menengah turun jadi kelas bawah. Kelas bawah yang lagi merangkak kelas menengah, the aspiring middle class, berhenti di UMKM. Jadi kita mau lihat sekarang bagaimana kabinet hari ini mengatasi itu. Gampang. Modeling di kepala. Apa yang bisa menumbuhkan ekonomi? Ya pasar. Bagaimana caranya? Bikin tukar tambah. Kan ekonomi itu tumbuh kan ada relasi tukar tambah. Bagaimana tukar tambah terjadi? Harus ada uang. Bagaimana uang dihasilkan? Ya cetak. Kalau saya cetak, Pak Prabowo perlu 800 triliun untuk nangani bolong APBN tahun depan. Bagaimana kalau nggak dapat utang? Kemarin saya baca, Menteri Perburuhan, Menteri Tenaga Kerja Amerika menuduh Indonesia menjalankan politik anti hak asasi manusia karena mempekerjakan tenaga anak dan upah yang tidak setara di industri-industri ekstraktif, batubara, tambang, nikel, segala macam. Terang-terangan Amerika bilang Indonesia itu melakukan kebrutalan dalam eksploitasi sumber daya. Sebulan sebelumnya, KPK Amerika mengeluarkan aturan bahwa bribery, sogok perusahaan Amerika ke perusahaan siapapun, termasuk Indonesia, yang nyogok di Amerika ditangkap, yang disogok di Indonesia juga bakal ditangkap. Jadi kalau Jokowi misalnya tiba di Canggih, dia bisa ditangkap oleh KPK Amerika. Lalu kita marah. Oh, ini kan juridiksinya lain. Tetapi ada dalil humanity hari ini bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap humanity, kemanusiaan. Artinya dia berlaku di semua negara tuh. Siapa yang menghalangi itu? Dunia berubah. Ethics evolve. Semua problem yang tadinya dianggap problem kedaulatan sudah diterabas oleh faktor humanity. Dan itu bisa terjadi di kita hari ini. Jadi kita ada di dalam keadaan yang memungkinkan kita cemas terhadap masa depan kita. Anda dibujuk-bujuk oleh Jokowi, Anda akan jadi bonus demografi. Kan ada startup perusahaan, salah seorang ilmuwan Indonesia tuh dipanggil dari Cina, terus dikasih jabatan kabinet untuk mengevaluasi problem-problem yang menyangkut cognitive science, artificial intelligence. Tetapi badan kebudayaan kita itu adalah feodal, itu masalahnya tuh. Feodalisme bertumbuh di mana-mana. Padahal ilmu pengetahuan hanya mungkin diterbitkan kalau ada kondisi yang kita sebut sebagai argumentative society. Kita bukan argumentative society. Setelah debat, marah. Kita lebih banyak memproduksi sentimen dari memproduksi argumen. Jadi kita ada dalam kecemasan itu. Bisa nih bangsa ini menyelesaikan problem pertama dia, yaitu pastikan bahwa ini bangsa yang berpikir. Kemungkinan-kemungkinan itu menjadi semakin tipis ketika kita lihat komposisi kabinet yang kalau diserongkan mic oleh jurnalis ngomongnya sama dengan sang raja. Ya nggak tahu kok nanya. Anda lihat bagaimana misalnya mereka yang pulang dari Kertanegara atau dari Hambalang itu
Ditanya wartawan, ya sudah mungkin nanti saya akan diposisikan di sini, akan di situ. Dia tidak punya determinasi untuk mengatakan saya mampu dan karena itu saya diminta. Apa kemampuanmu? Ya nanti tunggu aja penempatan. Ada otak. Lain kalau kita ada di dalam negara yang tertutup. Ini negara terbuka, orang mau tahu you itu jadi menteri bukan karena dipilih Prabowo, tapi karena digaji oleh anak UI dan teman-teman UI di sekitar kita. Kan itu yang mesti ditimbulkan. Jadi dia nggak ngerti bahwa dia akan memimpin portofolio yang bisa mengakibatkan kecelakaan dalam APBN. Kalau APBN bolong, pajak pasti dinaikkan oleh Sri Mulyani. Dan Sri Mulyani sekarang jadi SPG-nya Sri Mulyono. Mundar-mandir ke Amerika, pamer-pamer. Karena UI, tapi ketagihan kekuasaan. Sebelum Sri Mulyani mengevaluasi dirinya, kenapa dia gagal, kenapa hutang kita rasionya tinggi sekali terhadap PDB, dia udah terima perintah baru untuk jadi menteri menteri ekonomi lagi, menteri keuangan. Jadi apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga self criticism tidak tumbuh itu? Kemampuan self criticism itu yang menentukan kondisi psikologi seseorang. Kalau tidak self criticism, yang kita sebut leader sebetulnya adalah dealer semua itu. Jadi saudara-saudara, ini balik pada buku ini, apa isinya? Filsafat untuk Indonesia Selamat. Apa yang kita perlukan untuk menyelamatkan negeri ini? Yang pertama adalah kapasitas kita sebagai warga negara, yang kemudian bertransformasi menjadi netizen, yang tidak mungkin lagi dihalangi oleh sistem pengendalian informasi. Jadi kalau ada fakta, Pak Prabowo atau Jokowi bahkan bilang, kita hidup di dalam dunia netizen. Lalu kenapa perlu ada menteri informasi? Tolol. Paradigma netizen itu artinya setiap orang bisa saling mencek informasi. Tidak perlu diedit oleh negara. Jadi menerima fakta bahwa ini adalah negeri yang dihidupkan oleh Twitter, Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Negeri ini difasilitasi oleh lingkungan itu, oleh ekologi sosial media, tetapi masih ada Menko Info. Bagaimana ceritanya? Apa enggak? Kalau nggak tanya nanti Menteri Informasi ngurusin apa? Coba, dia ngurusin informasi. Informasi itu diproduksi oleh siapa? Oleh negara. Berarti informasi negara itu akan mendominasi informasi publik. Berarti the big brother is watching you. Dalam novel 1984 dari George Orwell. Jadi itu yang saya ingin kawan-kawan mahasiswa buka perspektif itu. Kasih kritik. Begitu Anda bilang Anda netizen, Anda terhina karena masih ada menteri yang ngurusin informasi. Mestinya bikin petisi sama-sama, bubarkan Kementerian Informasi. Mau ngapain? Kecuali dia menterinya kita ganti jadi tower nih, PTS-nya. Jadi teman-teman semua ya, ini apa itu 10 menit lagi belum ya? Belum kayak. Dia juga nggak ngitung tadi. Oke, saya balik lagi pada kemampuan kita untuk mendialektisir masalah hari ini. Anda dikutuk oleh sejarah untuk menyaksikan perpanjangan kedunguan Republik ini. Kendati Presiden udah baru, kedunguannya berlanjut. Sangat mungkin kita berpikir, berpikir positif. Nanti Pak Prabowo 100 hari kemudian nanti, dia akan rubah komposisi itu. Karena sekarang yang berkuasa masih rejim Jokowi. Tapi itu juga makin mencemaskan kita. Karena pemimpin baru dia mesti bikin garis batas. Ini masa lalu, itu masa depan. Tapi kelihatannya Pak Jokowi walaupun udah mantan, tapi masih mantau. Mantan tapi masih mantau. Karena ingin memastikan bahwa dinastinya itu tidak boleh tercecer selama 5 tahun menuju 2029. Kan itu yang terjadi, psikologi itu yang terjadi. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau tanya jawab, oke, saya kasih keterangan itu dalam upaya untuk menuntun kembali negeri ini kembali pada akal pikiran. Kita merdeka karena kombinasi antara kemampuan diplomasi kita di forum-forum PBB dan kemampuan kita bersembunyi di hutan sambil menghunus bambu runcing. Tapi ini era nggak mungkin diulang. 1000 bambu runcing itu nggak ada gunanya dengan satu drone Turki misalnya. Jadi terpaksa kita kembalikan kemampuan diplomasi, kemampuan pikiran kita. Ya Anda mungkin bisa bayangkan, kalau Pak Prabowo jadi presiden, dia putuskan untuk pergi terus diplomasi ke luar negeri, lalu yang tinggal
mengurus negeri ini adalah fufu-fafa itu. Jadi sekali lagi kita tahu masalahnya, tapi yang lebih penting adalah kita tahu apa penyebab masalah itu. Penyebabnya satu, kekurangan energi kita untuk bertanding secara argumen. Karena kampus yang seharusnya memproduksi argumen takut berhadapan dengan sistem kekuasaan. Itu yang terjadi. Ada argumen di kelas-kelas filsafat, ada argumen di kelas-kelas ekonomi, ada argumen di kelas-kelas hukum, di kelas kuliah ekonomi politik. Tapi itu dibatasi oleh kedudukan dia sebagai ASN. Argumennya kalah sama ASN-nya. Itu jadinya. Padahal kita tahu kampus itu nggak ada gunanya kalau nggak produksi argumen. Itu aja sekarang mulai banyak guru besar yang mau ikut gerakan mahasiswa, mau ikut gerakan Haris Asrar, Fathia Maulida, Bivitri. Ada yang mau ikut di situ akhirnya. Tapi lebih dari itu adalah orang-orang mediocre. UI ini isinya 97% mediocre. 3% murid gue. Itu yang terjadi. Serius. Jadi, oke, saya belum tahu apa nanti impact dari uraian saya. Tapi oke, saya sebutkan ini sebagai monolog karena diminta untuk monolog. Tetapi semua log itu hanya disebut log kalau ada counter log, counter logic, counter logos. Istilah monolog kalau kita pakai simptomnya, seolah-olah itu monologos artinya satu pikiran atau satu kali menguraikan. Logos hanya disebut logos kalau ada counter logos. Logic is logics kalau dia bertemu dengan counter logics. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menandingi. Saya sudah uraikan itu dalam versi saya. Silahkan versi saudara. Terima kasih.